Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat tugas atau mengerjakan tugas melalui Google Classroom. Nah, pertama-tama tentu saja kita harus memasuki kelas kita terlebih dahulu dengan cara login menggunakan akun Google, kemudian buka aplikasi Google Classroom. Nah, apabila sudah ada tampilan seperti ini, berarti kita sudah masuk ke Google Classroom, dan ini adalah tampilan pertama di mana akan ditampilkan kelas yang sudah kita bergabung di dalamnya. Apabila kalian sudah bergabung misalkan di 3 atau 4 kelas untuk mata pelajaran lain, itu nanti akan tampil di sebelah sini. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas, pertama kalian bisa cek di daftar tugas yang di sebelah sini, di sebelah pojok atas kiri ada daftar tugas. Atau ini juga dapat diakses melalui menu utama, dipilih, kemudian di daftar tugas ini. Oke, langsung saja tinggal dipilih untuk daftar tugas. Nah, di sini nanti kita akan melihat tampilan seluruh tugas yang harus kalian kerjakan, mulai dari yang nanti akan dikerjakan minggu berikutnya, minggu ini, dan tidak ada batas waktu. Ini sesuai dengan settingan yang ada di kelas masing-masing. Berarti ini nanti disesuaikan dengan settingan dari tugas yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Nah, apabila kalian akan mengerjakan tugas untuk misalkan untuk kelas PJOK, atau misalkan bisa ditampilkan untuk semua juga. Nah, kita tinggal pilih kelas PJOK. Nah, di sini kemudian akan muncul absen kehadiran. Kemudian ada tugas sebagai contoh tugasnya. Ini untuk tugas yang semester ganjil kemarin saya tampilkan kembali sebagai contoh. Karena setelah saya lihat ternyata masih banyak untuk peserta didik MTS Negeri 13 yang masih kesulitan untuk membuat tugas. Entah itu tagihan tugasnya berupa dokumen, berupa link, atau misalkan berupa kuis yang dikerjakan di Google Form. Misalkan saya akan mengerjakan tugas untuk materi kelas 9 contohnya. Saya tinggal pilih. Nah, di sini ada instruksi atau panduan tugas, kemudian ada absen kehadiran. Nah, kita baca terlebih dahulu, dibiasakan untuk membaca panduan secara cermat dan teliti sehingga kalian tidak salah dalam mengerjakan tugas. Nah, karena di sini adalah tugasnya membuat rangkuman untuk materi sepak bola, pola hidup sehat, dan selanjutnya. Nah, panduan tugasnya sudah ada, sudah jelas, tinggal kalian ikuti buat rangkuman pada Microsoft Word atau aplikasi sejenis. Di sini, jadi kalian bisa membuat dokumen secara offline terlebih dahulu melalui Microsoft Word, atau bisa juga menggunakan aplikasi sejenis. Nah, kebetulan untuk di Google Classroom ini, Google sudah menyediakan untuk aplikasi untuk pengolah kata, sehingga kalian tidak perlu istilahnya keluar masuk di Google Classroom-nya. Jadi ini tinggal ikutin saja seluruh rangkuman materi dibuat dalam satu dokumen. Kemudian ada judul, huruf, ukuran, dokumen, kemudian file tugasnya tidak boleh sembarangan untuk memudahkan nanti rekapitulasi tugasnya. Kemudian ada kumpulkan tugas pada sebelum hari Minggu. Nah, apabila kalian mengerjakan sesuai dengan panduan,
insya Allah tugas akan tercatat dengan baik di guru kalian masing-masing. Nah, karena tugasnya berupa Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata sejenis, maka kalau misalkan kalian mengerjakan langsung di Google Classroom, tinggal klik tambah atau buat. Nah, kemudian di sini ada dokumen. Silakan dipilih. Nanti akan ada proses untuk membuat tugas. Nah, apabila sudah terbuat atau ada untuk Google Dokumen, sudah ada nama, kemudian ada judul tugas, kalian tidak perlu mengupload, tapi kalian cukup membuka filenya, diklik saja. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke form atau ke halaman pembuatan tugas. Misalkan kalian akan membuat rangkuman yang tadi diinstruksikan. Sebagai contoh, rangkuman PJOK kelas 9F sepak bola. Ini sebagai contoh saja. Bola basket, atletik, kemudian pola hidup sehat. Nah, apabila kalian sudah mengetik, kemudian sudah mengatur semua tampilan, huruf, kemudian lain-lainnya sesuai dengan petunjuk, kalian jangan lupa untuk mengklik serahkan yang di sebelah kanan atas. Diklik saja serahkan. Nah, apabila sudah diklik serahkan, nah, satu lampiran tugas akan dikirim. Ini belum, istilahnya tugas baru akan diadministrasi untuk dikirim. Nah, apabila kalian klik serahkan, maka tugas yang kalian tadi buat itu sudah otomatis terkirim di kelas yang kalian ikuti. Ini sudah ada namanya. Apabila kalian buka lagi, apa yang kalian sudah kerjakan itu tidak akan hilang karena sudah secara otomatis terrangkum secara online. Nah, harap juga dipastikan apabila tugas sudah sedang dikerjakan, harap dipastikan koneksi internetnya tetap berjalan, karena kalau misalkan ketika kalian mengetik kemudian koneksi internetnya terputus, itu kemungkinan besar tugasnya tidak akan terekam secara otomatis. Nah, apabila tugas sudah dikerjakan, kemudian kalian merasa ragu dengan tugas yang kalian kerjakan dan kalian ingin mengedit atau misalkan ingin meminta perbaikan. Nah, kalian cukup buka lagi tugasnya. Nah, sudah ada tampil kembali. Kemudian minta akses edit. Nah, kita tulis pesan di sini, misalkan mohon maaf untuk tugas saya akan diperbaiki kembali. Mohon Bapak atau Ibu misalkan dapat memberikan akses edit tugas kepada saya. Nah, apabila ini istilahnya sebagai pesan kepada guru, apabila kalian ingin merubah atau mengedit tugas yang sudah kalian kerjakan, tinggal dipilih kirim. Nah, permintaan sudah dikirim, jadi kalian nanti tinggal menunggu konfirmasi dari gurunya
apabila kalian sudah mendapatkan akses untuk mengedit atau memperbaiki tugasnya. Oke, itu kalau misalkan kalian mengerjakan berupa dokumen. Nah, apabila kalian ingin mengerjakan dalam bentuk yang lain, misalkan tagihannya itu berupa link, berupa video, atau berupa lainnya, bisa juga dikerjakan di kolom yang sebelah sini ya. Misalkan saya contohkan sekarang, saya batalkan dulu untuk yang ini. Saya batalkan. Nah, apabila kalian ingin mengerjakan tugas berupa link, file, atau melampirkan file yang ada di drive atau Google Drive kalian. Nah, pertama, apabila kalian ingin menyerahkan berupa link, kalian cukup mengklik link. Nah, misalkan saya ingin menyerahkan tugas ini, saya tinggal klik paste, kemudian tambahkan link. Nah, link sudah dibuat, link tugas. Karena tugas linknya itu berupa dokumen yang tadi kalian buat, yang sudah dibuat, maka ininya langsung ke Google Dokumen. Apabila kalian, saya contohkan lagi, apabila kalian menginginkan atau tagihannya berupa link untuk artikel atau untuk video, bisa juga kalian membuka, misalkan di sini. Saya contohkan untuk file yang ini. Link, paste di sini, terus tambah link. Nah, karena linknya berupa video, untuk untuk musik ini saya contohkan, kalau udah dilampirkan tinggal diklik serahkan. Nah, apabila sudah diserahkan, berarti kalian sudah mengerjakan tugas. Nah, di sini di daftar tugas juga tadi yang sudah dikerjakan akan pindah dari ditugaskan pindah ke selesai. Nah, ini tugas yang tadi dikerjakan, berarti sudah diserahkan, berarti kalian sudah mengerjakan. Pastikan kembali untuk setiap tugas yang kalian terima untuk dicek dan dicek kembali, jangan sampai nanti ada sesuatu yang terlewat. Nah, untuk yang tugas ini tadi ada absen di ujung. Nah, silakan diklik absen, kemudian diisi lain-lainnya, nama lengkap, kelas, kemudian tinggal pilih kirim. Nah, ini sebagai bukti kehadiran. Biasanya untuk kehadiran ini bersifat wajib karena nanti akan diberikan penilaian tersendiri untuk kehadiran ini. Oke, dan selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana caranya mengerjakan tugas apabila format atau misalkan lembar kerjanya sudah dibuatkan oleh guru kalian. Kalian tinggal membuka tugasnya, kemudian silakan dibaca untuk panduannya. Di sini ada panduannya, silakan dibuka, kemudian baca dulu terlebih dahulu panduannya sesama. Bila kalian sudah memahami bagaimana cara mengerjakannya, tinggal kembali lagi. Kemudian dilihat di pojok sebelah kanan atas. Di sini ada format yang sudah dilampirkan oleh guru kalian, dokumen berupa dokumen Google Dokumen. Kalian tinggal membuka dan kalian tinggal mengedit. Jadi kalian tidak perlu mengupload berupa file lain, kalian tinggal mengedit file yang ini saja. Misalkan kalian rubah untuk nama lengkap, misalkan save kemudian kelas 9
misalkan. Kemudian usia tinggal diganti 15 tahun. Kemudian diisikan untuk denyut nadi, misalkan hasil penghitungannya misalkan 78. Keterangannya bisa kalian kosongkan atau bisa kalian isi. Kemudian berat badan kalian misalkan 56. Kemudian untuk tinggi badan bisa kalian isikan misalkan 165. Kemudian IMT ini berarti hasil penghitungan kalian. Setelah hasil penghitungannya kemudian bisa kalian isi sesuai dengan hasil IMT-nya, misalkan 20,5. Nah, keterangannya di sini bisa kalian masukkan misalkan ideal aktivitas fisik yang dilakukan misalkan dari pagi, kemudian misalkan berenang. Nah, untuk menambahkan kalian bisa mengedit untuk menambahkan kolom dan menambahkan barisnya di sini. Nah, apabila semuanya sudah terisi, berarti tugas kalian sudah istilahnya sudah tercatat secara otomatis. Kemudian tinggal dipilih serahkan. Nah, satu lampiran ada konfirmasi. Satu lampiran untuk tugas PJJ PJOK Pola Hidup Sehat akan dikirim. Apabila kalian sudah yakin dengan tugas yang kalian kerjakan, kalian tinggal pilih serahkan. Tapi apabila kalian masih ragu dengan tugasnya, kalian bisa pilih batal, kemudian edit kembali file yang tadi. Ya, apabila kalian sudah yakin, tinggal pilih serahkan. Silakan dipilih sekali lagi. Nah, berarti tugas sudah diserahkan. Kalian untuk mengeceknya, kalau tugas sudah diserahkan, berarti kalian tinggal membukanya. Nah, apabila tugas sudah dikonfirmasi diserahkan, berarti kalian tidak bisa mengedit untuk tugas yang sudah dibuat. Nah, apabila kalian ingin memperbaiki tugasnya setelah tugas diserahkan, kalian bisa meminta akses edit. Misalkan kalian mengirimkan pesan, mohon maaf, tugas saya ada yang kurang. Mohon untuk dapat akses mengedit tugas saya. Nah, kalau sudah mengirimkan pesan, tinggal kirim. Kemudian tinggal menunggu konfirmasi atau akses yang diberikan oleh guru kalian. Setelah ada, silahkan kalian nanti tinggal diedit kembali tugasnya. Demikian untuk yang misalkan mengerjakan tugas tapi format sudah dibuatkan oleh gurunya, jadi kalian tinggal mengedit saja, tidak perlu melampirkan atau mengupload file lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.